Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Christine Indri Medelu dengan NIM 2014-2010-08 dari kelas A1 Keperawatan semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Keperawatan Anak 1 dengan dosen pengampu Nurse Sisviani Sarimin, Escape MKes, SPAN. Baiklah, dalam video saat ini saya akan menjelaskan tentang ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. ISPA adalah penyakit infeksi yang sangat umum dijumpai pada anak-anak dengan gejala batuk, pilek, panas, atau ketiga gejala tersebut muncul secara bersamaan. ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut adalah infeksi yang terutama mengenai struktur saluran pernapasan di atas laring. Tetapi kebanyakan penyakit ini mengenai saluran atas dan bawah secara simultan atau berurutan. ISPA merupakan singkatan dari infeksi saluran pernapasan akut. Etiologi yang pertama, bakteri penyebab ISPA antara lain adalah genus Streptococcus, Staphylococcus, Pneumococcus, Haemophilus, Rhodotella, dan Corynebacterium. Kedua antara lain adalah golongan mikrovirus, adenovirus, coronavirus, picornavirus, mycoplasvirus, herpes virus, dan lain-lain. Ketiga, jamur. Tanda dan gejala ISPA yang pertama, pilek biasa, kedua, keluar sekret cair dan jernih dari hidung, ketiga, kadang bersin-bersin, keempat, batuk, kelima, sakit kepala, keenam, sekret menjadi kental, ketujuh, demam, 8, nausea, 9, muntah, 10, anoreksia. Patofisiologi. Patofisiologi ISPA, perjalanan klinis penyakit ISPA dimulai dengan berinteraksinya virus dengan tubuh. Masuknya virus sebagai antigen ke saluran pernafasan menyebabkan silia yang terdapat pada permukaan saluran nafas bergerak ke atas, mendorong virus ke arah faring, atau dengan suatu tangkapan refleks spasimus oleh laring. Jika refleks tersebut gagal, maka virus merusak lapisan epitel dan lapisan mukosa saluran pernafasan. Iritasi virus pada kedua lapisan tersebut menyebabkan timbulnya batuk kering, kerusakan struktur lapisan dinding saluran pernafasan menyebabkan kenaikan aktivitas kelenjar mukus yang banyak terdapat pada dinding saluran nafas sehingga terjadi pengeluaran cairan mukosa yang melebihi normal. Rangsangan cairan yang sangat berlebihan tersebut menimbulkan gejala batuk. Sehingga pada tahap awal gejala ISPA yang paling menonjol adalah batuk. Adalah infeksi merupakan predisposisi terjadinya infeksi sekunder bakteri. Akibat infeksi tersebut terjadi kerusakan mekanisme mukosiliaris yang merupakan mekanisme perlindungan pada saluran pernafasan terhadap infeksi sehingga memudahkan bakteri-bakteri patogen yang terdapat pada saluran pernafasan atau seperti Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza, dan Staphylococcus menyerang mukosanya rusak. Infeksi sekunder bakteri ini menyebabkan sekresi mukus tambah banyak dan dapat menyumbat saluran nafas sehingga timbul sesak nafas dan juga menyebabkan bakat yang produktif. Infeksi bakteri ini dipermudah dengan adanya faktor-faktor seperti kedinginan dan malnutrisi. Pemeriksaan penunjang, pemeriksaan laboratorium. Yang pertama EKG, sonogram, scan jantung, kateterisasi jantung, elektrolit, biopsi. Pemeriksaan radiologi,
Fototoraks dapat mengungkapkan adanya pembesaran jantung, edema atau efusi pleura yang menegaskan diagnosa CHF. Yang pertama sinar X, kedua CT scan, ketiga MRI. Asuhan keperawatan ISPA. Pengkajian yang pertama identitas pasien, kedua riwayat kesehatan, ketiga pemeriksaan fisik. Diagnosa keperawatan yang pertama peningkatan suhu tubuh berhubungan dengan proses infeksi, kedua ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan anoreksia, ketiga nyeri akut berhubungan dengan inflamasi pada membran mukosa faring dan tonsil, keempat risiko tinggi penularan infeksi berhubungan dengan tidak adekuatnya pertahanan sekunder atau adanya infeksi penekanan imun. Intervensi, implementasi, evaluasi. Evaluasi adalah stadium pada proses keperawatan di mana taraf keberhasilan pencapaian tujuan keperawatan dinilai dan kebutuhan untuk memodifikasi tujuan. Yang pertama, suhu tubuh pasien dalam rentang normal selama 36 sampai 37,5 Celcius. Kedua, klien dapat mencapai BB yang direncanakan mengarah kepada BB normal. Ketiga, nyeri hilang atau terkontrol. Keempat, tidak terjadi komplikasi pada klien. Itulah pembahasan saya atau adik-adik sekalian yang baru lulus SMA atau SMK mau mencari tempat kuliah yang memadai dengan fasilitas dan biaya yang terjangkau namun dengan tenaga pendidik yang profesional, jangan ragu-ragu, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau biasa disebut dengan UNPI. Fakultas kami mempunyai 6 program studi. Yang pertama Fakultas Keperawatan, kedua Fakultas Pertanian, ketiga Fakultas Politik dan Sosial, keempat Fakultas Teknik, kelima Fakultas Sastra, dan keenam Fakultas Hukum. Kampus kami juga menyediakan pelayanan program bidik misi. Yang lebih lanjut silakan hubungi link di bawah ini. Sekian dan terima kasih.